Banyak orang tua yang bingung dan cemas dengan keadaan bayi atau balita mereka yang sering menangis di malam hari saat tengah tertidur dengan keadaan lelap-lelapnya. Begitu pula dengan saya pernah merasakan rasa kekhawatiran terhadap anak saya yang baru berusia 9 bulan. Ia sering terbangun ketika sedang lap-lapnya tertidur pulas. Untuk itu, pada video kali ini saya akan share penyebab anak yang sering bangun dan menangis di tengah malam. Ikuti terus video saya berikut ini. Halo teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Bunda Firda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda semua tentang penyebab bayi yang sering bangun dan menangis di tengah malam saat tertidur pulas. Menangis merupakan satu-satunya cara berkomunikasi yang bisa dilakukan oleh bayi ataupun balita untuk mengungkapkan apa yang diinginkan atau dirasakan pada tubuhnya. Dalam sehari, bayi setidaknya dapat menangis tiap 1 sampai dengan 3 jam sekali atau bahkan lebih dari itu. Bayi bisa menangis kapan saja, baik siang hari maupun malam hari ketika sedang tertidur. Tetapi ada beberapa kondisi yang membuat orang tua khawatir jika anaknya mempunyai ciri yang aneh ketika sedang tertidur sambil menangis. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa penyebab yang bisa orang tua ketahui jika bayi atau bayinya sering menangis di malam hari, baik dari segi medis maupun non medis. Yang pertama, diganggu makhluk halus. Penyebab pertama ini mungkin terdengar tidak rasional, tetapi banyak bayi ataupun balita yang menangis ketika diganggu makhluk halus. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Apakah si kecil diajak ke tempat yang dianggap seram, bermain ke tempat kebun kosong, senang main sendiri yang jauh dari pengawasan orang tua, atau bisa jadi makhluk halus tersebut memang menyukainya, karena ada beberapa makhluk halus yang senang dengan anak kecil. Seperti yang pernah saya alami dan telah saya jelaskan pada video sebelumnya, anak saya yang masih berusia 9 bulan sering menangis di malam hari secara tiba-tiba dengan keadaan mata masih meram. Setelah saya membawanya ke tukang pijat yang bisa, dalam tanda kutip, akhirnya masalah ini terselesaikan. Untuk berjaga-jaga agar si kecil tidak mengalami hal ini, maka orang tua bisa mengusahakan agar menjaga si kecil tidak luput dari pengawasan ketika sedang bermain di siang hari. Yang kedua, panik. Pernah nggak sih si kecil bercanda dengan ayah atau kakaknya sampai tertawa terpingkal-pingkal di siang hari, sehingga pada malam harinya si kecil tersebut akan mendadak menangis histeris sampai kejar. Bahkan yang lebih parah, kita sebagai orang tua panik karena tangisannya sama sekali tidak bisa ditenangkan. Untuk itulah banyak orang tua bilang kalau bayi yang belum berusia 1 tahun memang akan rewel seperti itu jika ia terlalu banyak bercanda di siang hari. Untuk mengatasi masalah ini, usahakan si kecil jangan diajak bercanda berlebihan kepada siapapun, termasuk oleh orang tua, karena efeknya akan dirasakan di malam hari ketika sedang tertidur. Yang ketiga, kolik atau perut kembung. Salah satu penyebab bayi menangis di malam hari adalah kolik. Kolik pada bayi akan ditandai dengan tangisan keras dengan durasi yang panjang, bahkan bisa lebih dari 3 jam atau 1 hari. Kondisi ini bisa terjadi saat bayi berusia sekitar 3 minggu dan makin sering saat usianya menginjak 4 sampai dengan 6 minggu. Intensitas tangisan kolik dapat berkurang setelah bayi berusia 6 minggu dan benar-benar hilang saat dia mencapai usia 12 minggu. Tangisan kolik kerap dikaitkan dengan gangguan pencernaan. Namun, tangisan ini juga bisa menjadi cara bayi untuk mengungkapkan emosinya atau sebagai tanda bahwa ia sedang sensitif terhadap rangsangan tertentu. Tangisan kolik yang terjadi di malam hari mungkin akan membuat orang tua bingung dan panik. Untuk mengatasi masalah ini, cobalah untuk menggendong si kecil hingga ia merasa tenang, atau baringkan si kecil di pangkuan orang tua dan usapkan punggungnya secara lembut. Hal ini akan membuat si kecil merasa nyaman dan mengurangi tangisannya. Yang keempat, lapar.
Bayi yang menangis di malam hari bisa disebabkan oleh rasa lapar. Bayi menangis kira-kira 4 sampai dengan 5 kali dalam semalam untuk meminta ASI kepada bunda, dan hal ini dianggap wajar. Ada beberapa ciri yang dapat kita lihat di saat balita ataupun bayi sedang lapar selain menangis, seperti munculnya gerakan memasukkan tangan ke dalam mulut atau gerakan mengisap bibirnya. Jika si kecil melakukan ciri tersebut, segera berikan ia ASI atau susu formula jika si kecil tidak diberikan ASI. Untuk mengatasi masalah ini, orang tua juga bisa mencatat kebiasaan waktu menyusu si kecil, terutama di malam hari. Orang tua bisa memasang alarm untuk memberikan ASI atau susu formula di waktu-waktu tersebut, sebelum si kecil terbangun dan menangis karena merasa lapar. Yang kelima, popok basah. Selain kelaparan, masalah umum yang terjadi pada bayi di malam hari adalah keadaan popok yang sudah basah atau penuh dengan pipisnya. Hal ini bisa membuat bayi tidak nyaman dan menyebabkannya menangis. Agar hal ini tidak mengganggu waktu tidur si kecil di malam ataupun siang hari, orang tua disarankan untuk mengecek popoknya sebelum dan ketika tidur. Jika sudah basah, segeralah ganti dengan yang baru agar ia tidak terganggu saat tidur dan menangis karena popoknya yang basah. Yang keenam, kelelahan. Periode menangis di malam hari ini bisa menjadi bagian dari proses tumbuh kembang yang normal. Hal ini biasa terjadi pada balita karena tahap kembangnya sedang meningkat drastis. Balita yang baru saja mendapatkan pelajaran yang baru saja didapatkannya, seperti bermain lempar bola, belajar berjalan, menggenggam sesuatu di tangannya, bermain petak umpet, dan lain sebagainya. Sehingga hal inilah yang membuatnya kelelahan dan mengakibatkannya sering menangis di malam hari. Hal ini juga bisa terjadi jika mengajak bayi bepergian dan berada dalam keadaan dalam waktu yang lama, sehingga bisa membuatnya merasa lelah walaupun tampaknya ia tertidur nyenyak selama perjalanan. Tidur dalam kendaraan tidaklah selega dan sebebas tidur di atas kasur. Anggota tubuh bayi mungkin berada dalam posisi yang kurang tepat selama perjalanan, sehingga ia merasa ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Untuk mengatasi hal ini, orang tua bisa mengatur jadwal bermain maupun bepergian si kecil agar lebih teratur di saat ia tertidur di malam hari, sehingga tidak sering rewel dan menangis. Yang ketujuh, kesepian. Kesepian merupakan suatu hal yang tidak mengenakan yang dapat dirasakan oleh semua orang, tidak terkecuali dengan bayi ataupun balita. Jika bayi atau balita Anda terbangun di malam hari tanpa adanya orang di sisinya, maka ia akan langsung menangis. Hal tersebut dikarenakan ia butuh perhatian dari orang terdekatnya. Ia akan langsung berhenti jika melihat wajah, mendengar suara, atau ketika disentuh oleh orang yang dikenalnya. Yang kedelapan, ingin bergerak. Setelah seharian mengurus si kecil, bunda mungkin merasa lelah untuk menggendongnya di malam hari. Untuk itulah, berbaring terlalu lama di tempat tidur dapat membuat si kecil bosan dan akhirnya menangis untuk menyampaikan keinginannya. Sehingga, cobalah untuk menggendong si kecil agar tangisannya reda, dan biasanya si kecil akan langsung terlelap kembali jika sudah merasa nyaman. Yang kesembilan, merasa nyeri. Bagi bayi dan balita, nyeri pada tubuhnya merupakan hal yang biasa terjadi. Bisa jadi disebabkan oleh cara menggendong yang salah, jatuh, stimulasi yang berlebihan, dan lain sebagainya. Untuk itulah orang tua harus peka terhadap tubuh si kecil. Jika ada sesuatu yang dianggap tidak wajar, jangan segan-segan untuk mengurut si kecil. Karena manfaat bayi yang diurut juga bisa membuat tubuh si kecil nyaman dan dapat membuatnya tidur terlelap. Seperti yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Yang ke-10, suhu ruangan. Orang tua sebaiknya selalu mengecek suhu di dalam ruangan si kecil. Jangan biarkan si kecil tidak nyaman dengan suhu pada ruangannya, seperti kepanasan atau kedinginan. Berikan suhu ruangan si kecil yang dianggapnya nyaman, sehingga tidurnya akan menjadi lebih lelap. Yang ke-11, tumbuh gigi. Ini merupakan masalah yang dirasakan oleh setiap anak. Walaupun tidak semua anak akan mengalami rewel dan menangis di malam harinya ketika tumbuh gigi, tetapi ada anak yang mengalami rewel dan menangis di malam hari selama masa perkembangannya, seperti tumbuh gigi, mulai berjalan, mulai duduk, dan lain sebagainya. Sehingga orang tua mesti maklum dengan hal semacam ini, atau orang tua bisa membawa si kecil untuk dapat dipijat agar anak merasa lebih nyaman.
Yang ke-12, mimpi buruk. Bayi yang berusia 4 bulan memiliki kesamaan dengan manusia dewasa dalam beberapa hal seperti mimpi, sehingga mereka juga bisa mengalami mimpi buruk yang membuatnya tidak nyaman di waktu tidurnya. Dan hal yang muncul dalam mimpinya tersebut biasanya terkait dengan apa yang ia alami sepanjang hari. Misalnya, ia mengingat di saat Anda bermain kepadanya yang membuatnya merasa panik atau kaget. Nah, rasa panik dan kaget ini akhirnya muncul dalam bentuk mimpi sehingga ia dapat merasakan tak nyaman. Yang ke-13, rasa tertekan. Siapa bilang bayi tidak memiliki apa yang Anda rasakan? Banyak bukti yang telah membuktikan rasa yang dirasakan oleh bunda akan terasa pada anak. Bahkan ketika masih dalam janin di perut bunda, bunda yang memiliki rasa stres akan berakibat fatal kepada janinnya, seperti keguguran, melahirkan tak normal, janin yang cacat, dan sebagainya. Untuk itulah bayi yang masih menyusu pada bunda terbiasa merasa nyaman dalam dekapannya sambil mendengar detak jantung bundanya yang teratur. Sedikit perubahan pada irama detak jantung Anda akan membuatnya gelisah sampai terbawa dalam tidurnya. Rasa tertekan pada bayi juga bisa diakibatkan oleh suara keras yang mendadak dan membuatnya terkejut. Jagalah agar jangan sampai bunda dan ayahnya bertengkar dengan nada suara meninggi, karena hal ini juga membuatnya tertekan. Yang ke-14, sakit. Faktor penyebab anak menangis di malam hari yang satu ini akan dapat dengan mudah Anda kenali melalui suhu tubuhnya yang mendadak tinggi, nafas yang tidak teratur, dan suara grok-grok dari tenggorokannya. Untuk itu, usahakan Anda selalu mengecek kondisi tubuhnya sesaat sebelum si kecil tidur di malam hari. Penanganan ini diperlukan untuk mengatasi masalah si kecil sejak awal sehingga memastikan orang tua dan bayi mendapatkan tidur yang nyenyak di malam hari. Dengan menggunakan cara yang tepat untuk menangani penyebab tangisan tersebut, maka akan langsung terasa efeknya. Tetapi sebaliknya, jika orang tua tidak mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya ketika anak masih bayi, maka tangisannya dapat bertahan hingga 3 atau 4 tahun. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.